Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Giki, NIM 2017101227. Saya dari 2 BKIE. Pada mata kuliah Ulumul Hadis ini, saya akan menjelaskan materi tentang kodifikasi hadis. Dan materi tersebut meliputi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penulisan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu penulisan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa sahabat. Yang ketiga yaitu pembukuan hadis pada masa tabi'in. Jasa Umar bin Abdul Aziz terhadap as-sunnah. Yang terakhir yaitu para penyusun kitab hadis. Baik, kita lanjut dari materi yang pertama, yaitu hadis-hadis tentang penulisan hadis pada masa Rasulullah. Hadis-hadis tersebut meliputi hadis larangan menulis hadis, hadis riwayat khotib yang bunyinya Abu Khairullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari keluar dan mendapati kami sedang menuliskan hadis-hadis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang kamu tuliskan ini? Kami menjawab, hadis-hadis yang kami dengar dari engkau ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah itu kitab selain kitab Al-Quran? Tahukah kamu, tidaklah sesat umat yang terdahulu kecuali karena mereka menulis kitab selain kitab Allah, yaitu hadis kebolehan menulis hadis. Hadis yang berasal dari rawi, hadis riwayat khotib yang bunyinya yaitu dari Rafi Ibnu Hujai, bahwa dia menceritakan, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar engkau banyak hadis. Apakah boleh kami menuliskannya? Rasulullah menjawab, tulislah oleh kamu untukku dan tidak ada kesulitan. Baik, kita lanjut materi yang kedua, yaitu penulisan hadis pada masa Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya selama 28 tahun. Dalam masa relatif singkat ini, agama Islam telah tersebar ke sebagian besar jazirah Arab. Oleh para ulama, masa ini disebut sebagai masa periode pengajaran Islam dan peletakan dasar yang kuat bagi kebudayaan dan peradaban agama Islam. Ada suatu keistimewaan pada masa ini yang membedakan dengan masa yang lainnya, yaitu umat Islam secara langsung memperoleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Pada masa ini tidak ada jarak atau hijab yang dapat menghambat atau mempersulit pertemuan mereka. Penulisan hadis pada masa sahabat. Sahabat yang menerima hadis dari Nabi langsung merekamnya dalam ingatan hafalan mereka. Dan ada juga bentuk tulisan dan catatan. Hadis ini kemudian disampaikan kepada sahabat lainnya, dan sahabat menerima hadis itu berusaha mengkonfirmasi kembali kepada Nabi. Dengan cara seperti itu, maka kemungkinan terjadinya kebohongan dan pemalsuan hadis sangat kecil. Mereka juga sangat hati-hati dan ketaatan dalam periwayatan hadis. Untuk mendapatkan ketenangan dan kemantapan hati, mereka berusaha mendatangkan saksi ataupun meminta untuk bersumpah terlebih bagi mereka yang diragukan kebenarannya. Menurut Mushab Asmi, para sahabat dalam mempelajari hadis menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama menggunakan metode hafalan, yang kedua menggunakan metode tulisan,
Yang ketiga, menggunakan para sahabat langsung mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Periwayatan pada zaman Nabi banyak berlangsung secara lisan berdasarkan hafalan masing-masing sahabat. Padahal kemampuan menghafal sahabat itu berbeda-beda sehingga dalam periwayatan hadis ada yang sesuai dengan hafalan yang diterima Nabi, al-riwayah al-lafaz, namun tidak sedikit pula bagi sahabat yang dalam keadaan terpaksa akan meriwayatkan dengan maknanya al-riwayat. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu pembukaan hadis pada masa tabi'i. Pembukuan hadis pada abad kedua belum tersusun secara sistematik dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'i di samping hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya dilakukan secara bersamaan. Dari situlah kemudian terdapat kitab hadis yang ma'ruf, mauquf, dan maqhi di antara kitab-kitab hadis abad kedua. Hal yang mendapatkan perhatian ulama secara umum, kitab Al-Musaffat yang disusun oleh Imam Malik, Al-Musaffat, dan Mukhtalif al-Hadis yang disusun Imam Asy-Syafi'i, serta Asyirah An-Nabawiyah atau Al-Mukhaziyah Asyirah disusun Ibnu Ishaq. Dari kesemuanya, Al-Mu'talah yang paling terkenal dan mendapat sambutan yang paling meriah dari para ulama, karena banyak para ahli yang membuat penjelasan, syarah, dan ringkasannya atau muhasyarah. Dalam kitab ini mengandung 1726 ringkasan khobar dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Khobar yang mushab jumlahnya 600, yang mursal jumlahnya 228, yang mauquf jumlahnya 613, dan 285 yang maudhu. Yang keempat yaitu jasa Umar ibnu Abdul Aziz terhadap as-sunnah. Pada Umar ibnu Abdul Aziz yang terkenal dengan adil dan wara bergerak hatinya untuk membukukan hadis. Umar ibnu Abdul Aziz memerintahkan secara resmi dan massal kepada para gubernur untuk membuka hadis. Dikatakan resmi karena dalam kegiatan penghimpunan hadis tersebut merupakan kebijakan dari kepala negara, dan dikatakan massal dari pemerintah kepada negara tersebut ditujukan kepada para gubernur dan ulama para ahli hadis pada zamannya. Dan materi yang terakhir yaitu para penyusun kitab hadis. Adapun kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan dikumpulkan pada abad kedua cukup banyak jumlahnya. Namun yang masyhur di kalangan ahli hadis hanya beberapa, yaitu Al-Muwatta karangan Imam Malik Ibnu Anas tahun 95 sampai 175 Hijriah. Yang kedua yaitu Al-Maghizi wa Al-Syiyar karangan Muhammad Ibnu Ishaq tahun 1050 Hijriah. Yang ketiga yaitu Al-Jami karangan Abdul Al-Razzaq Al-Sanai tahun 2011 Hijriah. Yang keempat yaitu Al-Mushaf karangan Syuban Ibnu Muhajjah tahun 1060 Hijriah. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.